Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Pak Nova dan Pak Dahyar. Perkenalkan, saya Muhammad Raihan Ramadan dari kelas Perancangan Sistem Informasi 02. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Analisis Desain Bisnis Proses Reengineering pada Pelayanan Pasien Rawat Jalan. Kemudian di sini ada daftar isi dari tugas saya yang dimulai dari latar belakang sampai kesimpulan. Yang pertama yaitu masuk ke latar belakang, yang dimulai dari pemilihan paper untuk BPR dengan judul paper saya yang berjudul Outpatient Process Transformation and Patient Satisfaction Under New Public Service Theory yang berasal dari jurnal Patient Preference and Adherence dengan indeks IR-nya yaitu Q1. Kemudian juga alasan pemilihan paper saya, yang pertama, paper ini mampu mengidentifikasi proses sebelum dan sesudah penerapan BPR. Yang kedua yaitu, paper ini mampu melihat kontribusi masa depan bagi peningkatan pelayanan rumah sakit, seperti itu. Yang pertama masuk ke latar belakang kepuasan pelayanan rawat jalan, yang merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan rumah sakit. Saat ini masih terdapat beberapa masalah. Yang pertama yaitu adanya waktu tunggu yang lama, kemudian komunikasi antara dokter dan pasien yang kurang efektif, dan juga yang ketiga yaitu proses registrasi yang terlalu berbelit atau sulit, seperti itu. Kemudian masuk ke kesenjangan dan pentingnya transformasi proses, yang dimana saat ini pasien masih mengalami rasa tidak puas dari segi pengalaman dan fasilitas, di mana pasien saat ini membutuhkan suatu pelayanan yang lebih manusiawi, lebih responsif, dan juga lebih menghargai hak pasien. Oleh karena itu membutuhkan proses transformasi yang dimulai dari alur pelayanan, kualitas interaksi, dan yang ketiga yaitu sistem feedback atau keluhan pasien. Kemudian masuk ke teori NPS, yang dimana teori NPS ini merupakan landasan nilai dalam penerapan BPR untuk proses pelayanan pasien rawat jalan. Yang dimana NPS ini berorientasi pada kebutuhan warga yang terintegrasi dengan sistem yang cepat dan efektif. Masuk ke tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian, yaitu dimulai dari mengidentifikasi, menganalisis, merancang, dan mengevaluasi perubahan yang terjadi pada penerapan BPR. Dengan manfaat penelitiannya terdapat 3 poin utama, yaitu dari segi teoritis, di mana mampu memberikan kontribusi akademis, kemudian segi praktikal, mampu memberikan kontribusi untuk perbaikan pelayanan di rumah sakit, dan yang berikutnya yaitu stakeholder, yaitu mampu mempercepat alur kerja dari tenaga kesehatan, seperti itu. Masuk ke landasan teori. Untuk landasan teori yaitu dimulai dari kepuasan pasien, di mana sebuah ukuran pasien ini merasa kebutuhan dan harapannya itu terpenuhi setelah menerima layanan kesehatan dengan 4 indikator utamanya, yaitu dilihat dari fasilitas, proses pelayanan, komunikasi tenaga medis, dan juga respon rumah sakit terhadap keluhan pasien. Dan masuk ke pelayanan rawat jalan, yang dimana pelayanan rawat jalan ini memiliki beberapa tahapan, yang dimulai dari pendaftaran, triase, pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang, pembayaran, pengambilan obat, dan diakhiri dengan konsultasi lanjutan. Berikutnya yaitu penerapan teori MPS, di mana teori MPS ini merupakan salah satu landasan nilai dalam penerapan BPR, yang dimana pasien diposisikan sebagai citizen yang mampu atau wajib dihargai dalam bentuk kebutuhannya, haknya, dan pendapatnya. Selanjutnya yaitu landasan teori BPR, di mana salah satu pendekatan perbaikan organisasi melalui sebuah desain ulang yang secara fundamental dan juga radikal. Masuk ke metodologi penelitian, yang dimana jenis penelitian ini menggunakan pendekatan bisnis proses reengineering dengan metode yang dirancang yaitu analisis perancangan proses bisnis yang dimulai dari ICS dan 2B. Kemudian untuk objek penelitiannya yaitu proses pelayanan rawat jalan di rumah sakit. Kemudian masuk ke tahapan penelitiannya, yang dimana yang pertama yaitu identifikasi proses ICS atau proses sebelum perbaikan. Kemudian kedua itu analisis permasalahan proses ICS. Yang ketiga itu perancangan proses 2B. Yang keempat yaitu simulasi dan evaluasi proses 2B. Dan yang kelima itu perbandingan ICS dan 2B.
dengan tools penelitiannya, yaitu menggunakan iGraphX Process, suatu pemodelan BPMN pada proses HSIS dan 2B. Kemudian hasil dan diskusi. Kemudian di sini adalah proses HSIS dengan pendekatan kualitatif, yang dimana ditemukan 4 poin utama masalah, yaitu yang pertama, proses registrasi yang masih panjang. Yang kedua, adanya waktu tunggu antrean. Yang ketiga, adanya looping saat lab test. Dan yang keempat, yaitu pembayaran informasi yang masih terpisah. Dilihat dari diagram ini, masih banyak proses yang terlalu panjang, seperti itu. Kemudian, dilakukan analisis juga secara kuantitatif, yang dimana bottleneck utamanya terjadi pada waktu tunggu antrean dengan durasi 16,02 menit. Kemudian diikuti juga dengan proses lainnya, dengan cycle time-nya berdurasi 1,97 jam atau 118,2 menit. Cycle time ini merupakan waktu proses dari awal hingga akhir pelayanan. Kemudian dirancang proses tubinya. Di sini saya menerapkan 4 poin utama. Yang pertama yaitu dengan menerapkan online appointment atau penjanjian temu secara online. Kemudian kedua yaitu self screening online. Ketiga yaitu priority lane yang merupakan waktu antrian berdasarkan prioritas berdasarkan hasil screening. Kemudian keempat yaitu integrasi payment dan farmasi. Yang dimana keempat poin ini menitik beratkan pada proses digitalisasi sistem dan juga simplifikasi proses. Kemudian masuk ke hasil analisis kuantitatif proses tubinya, di mana untuk penerapan BPR ini telah menunjukkan perubahan dari durasi waktu. Salah satunya adalah durasi yang lebih pendek, yaitu on-site registration menjadi 3,45 menit. Diikuti juga dengan proses lainnya, dan juga penurunan waktu cycle time menjadi 47,95 menit atau telah berkurang sebesar 59% dari proses awal. Kemudian di sini ada hasil perbandingan antara proses HSIS dan proses 2B, yang dimana terjadi penurunan dengan rentang sekitar terendahnya yaitu 26% dan tertingginya yaitu 80%. Dengan indikator perbaikannya lebih mengutamakan kepada sistem digitalisasi dan juga simplifikasi proses. Itu. Dan juga masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya, penerapan BPR ini berhasil pada proses pelayanan pasien rawat jalan, yang pada intinya cycle time-nya berkurang, dan juga cycle time ini diikuti dengan indikator perubahan, yaitu dari online registration, self-screening, priority lane, dan one-stop service. Dan hasil utamanya, proses 2B ini juga mampu membuat proses menjadi lebih cepat, terintegrasi, dan mampu mengurangi bottleneck pelayanan. Kemudian masuk ke listener-nya, yang dimana yang pertama, analisis ini mampu mengidentifikasi proses non-value added. Kemudian yang kedua, dari hasil analisis ini diperlukan juga suatu ide atau inovasi berupa transformasi proses yang efektif. Dan yang ketiga yaitu idenya ini bisa disalurkan melalui integrasi antar unit layanan yang mampu mengurangi kerja berulang atau rework dan peningkatan kecepatan pelayanan. Dan juga yang keempat yaitu dengan bantuan simulasi GraphX ini mampu melihat perbedaan antara hasil kualitatif dan juga kuantitatif seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.